Halo, nama saya Dian Anggraini. Saya dari Prakerja Gelombang 65. Saya mau menjelaskan mengenai pembuatan kompos organik yang saya buat dari limbah peternakan, kotoran sapi dan tumbuhan. Ya Kak, ini merupakan salah satu bahan dasar dari pembuatan kompos yang biasanya digunakan oleh para petani sekitar sini, yang mana ini saya olah sendiri dan saya perjualbelikan. Salah satu bahan kompos yang kami buat itu berasal dari kotoran sapi yang seperti ini. Nah, dari kotoran-kotoran sapi ini kita bisa membuat kompos yang sangat lebih efektif ketimbang kita menggunakan pupuk kimia, yang mana kan kita tahu pupuk kimia pasti ada salah satu efeknya juga. Nah, ini juga salah satu cara kami mendaur ulang limbah dari peternak sapi seperti ini. Nah, untuk mengurangi limbah bau dan limbah lainnya, kami menggunakannya menjadi pupuk seperti itu. Kotoran lembu kami fermentasi dengan cara kami diamkan selama beberapa saat hingga dia menjadi pupuk dengan alami atau dengan sendirinya. Adapun kadang kami mencampurnya dengan sekam-sekam padi seperti itu, sisa dari limbah sapi juga, yang mana dari makanan sapi yang tidak habis dimakan oleh sapi tersebut kan mengering daripada menjadi sampah. Itu juga kami olah menjadi kompos, yang mana bisa menjadi kompos kering juga, dan biasanya itu lebih bagus untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Nah, seperti ini dia. Nah, berawal dari kotoran seperti ini, maaf ya. Nah, berawal dari kotoran seperti ini yang nantinya akan kami kumpulkan menjadi satu tempat seperti ini, dan kami akan membiarkan dia mengalami pembusukan secara alami tanpa kami beri apapun, karena kan kita hanya memanfaatkan dari limbah ini. Nah, setelah mengenal dari trainer prakerja ini, yang mana katanya bisa ditambahkan bahan-bahan lain yang seperti gula merah atau MP4. Nah, mungkin itu nanti juga akan saya coba dalam proses pembuatan kompos saya berikutnya, karena memang sebelumnya saya belum pernah menggunakan bahan-bahan kimia yang seperti itu. Saya hanya membuatnya secara manual yang hanya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, seperti ini. Ini merupakan kandang salah satu milik warga sini yang kami olah limbah dari kotorannya. Kami proses menjadi pupuk dasar dalam penanaman buah cabai, buah apalagi ya, kacang, timun dan sebagainya yang sering kami tanam di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah kelihatannya tempat kami mencari sumber dari pembuatan kompos-kompos kami tersebut. Terkadang kami juga mengambil yang dari luar, dari jalan-jalan gitu ya kan. Kadang kan orang yang tidak mempunyai kandang tapi memiliki lembu, mereka akan menaruhnya di sembarang tempat. Nah, kalau kami sempat, kami juga mengumpulkan yang seperti itu. Begitu. Nih, seperti ini situasinya. Nah, ini sebagian sudah hampir jadi sih sebenarnya, dengan cara pembusukan alami. Kami biarkan seperti ini. Nah, nanti satu lagi ada juga kompos yang kami buat, tok-tok namanya, itu menggunakan bahan sawit, berbeda lagi dari yang ini. Nanti kita akan lihat sebentar ya.
seperti yang tadi kan, tadi kita sudah lihat pembuatan atau bahan baku dari pembuatan kompos kandang, yaitu dari kotoran sapi. Nah, tadi kan saya juga ada bilang pupuk yang kedua. Nah, pupuk yang kedua itu yang seperti ini. Ini juga dari tumbuhan yang mana bisa dibilang ini pupuk organik. Nah, ini terbuat dari batang-batang kelapa sawit yang sudah tua atau yang sudah ditebang bisa juga. Nah, dengan cara dicacah-cacah atau dipotong-potong menjadi bagian kecil lalu kita busukkan. Nah, pembusukannya itu kalau saya biasanya menggunakan pembusukan secara alami seperti ini. Saya biarkan di alam sampai dia mengalami proses penguraian sendiri, dibantu dengan cacing-cacing tanah atau bakteri yang lain. Nah, selain yang ini ada juga yang berbentuk langsung tanah seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini saya ambil dari tempat pembakaran sampah konsumsi rumah tangga atau pembuangan daun-daun tumbuhan seperti ini yang saya kumpulkan jadi satu. Nah, itu yang saya kumpulkan bisa jadi seperti ini. Nah, inilah dia. Ini yang belum jadi ya, masih terlihat kan serat-seratnya. Nah, yang ini yang sudah hampir jadi. Nah, seperti ini dia. Sudah mengalami proses pembusukan secara alami, sudah hampir terurai menjadi seperti tanah. Nah, kalau kelemahan dari pupuk yang seperti ini itu dia membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama karena kan dia mengalami proses pembusukan secara alami. Nah, setelah kita ikut pelatihan dalam prakerja ini seperti yang disampaikan oleh trainer, kita bisa menambahkan beberapa bahan-bahan lain yang dapat mempercepat proses pembusukan dari pembuatan pupuk-pupuk ini. Nah, salah satunya seperti ada yang dibilang dengan menambahkan gula Jawa atau produk MP4 kalau saya tidak salah, itu kan. Nah, itu bisa menghemat waktu dalam pembuatan kompos ini. Kan nggak sia-sia kita kan mengikuti trainer berapa selama hari ini, kita juga mendapatkan ilmu baru dalam membuat kompos dengan waktu yang lebih cepat. Nah, begitu. Nah, bisa dilihat perbedaannya kalau ini dengan yang ini ya. Yang ini sudah siap sedia pakai, sudah bisa langsung kita pakai untuk tanaman-tanaman bunga, pohon, buah, sayur, semua itu bisa. Nah, inilah beberapa yang sudah saya hasilkan yang mungkin bisa saya jual dalam beberapa hari ke depan. Nah, frame yang terakhir inilah yang sudah benar-benar siap pakai, yang sudah dicampur dengan produk dolomit yang menghindari dari serangga-serangga perusak calon tumbuhan yang akan kita tanam nanti. Nah, seperti ini dolomit campurannya, ini yang putih-putih seperti ini. Itu dia berguna agar tanaman yang akan kita tanam nanti tidak langsung diserang oleh hama-hama perusak tanaman seperti ulat atau serangga-serangga lain yang dapat membawa pergi bibit kita itu nanti, atau seperti semut gitu. Seperti ini. Ini sudah siap pakai, tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang mau kita buat, apakah itu pot atau kolibet atau apa yang lain. Nah, begitulah tadi cara pembuatan kompos yang biasa saya gunakan untuk produksi kompos saya, yang beberapa mungkin memang saya jual dan beberapa saya gunakan sendiri karena saya juga menanam beberapa tanaman di ladang saya seperti ini. Ada ubi, kelapa, pohon pisang, jagung yang terutama ya kan sangat membutuhkan kompos. Kalau kita menggunakan produk kimia mau berapa modalnya kan? Kalau menggunakan kompos seperti ini kan kita bisa menghemat modal kita dan bisa memperbesar keuntungan kita gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.